Sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari KK 288 ayat 1 dan 2, carilah dulu kerajaan Allah. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyediakan bagi kami sabda-Mu, firman-Mu yang tertulis di Alkitab ini. Kami ingin kembali mempelajari, menghayati, merenungkan kebenaran firman-Mu itu. Tetapi Tuhan, tolonglah kami juga untuk lebih mau melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu adalah untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan menyertai saudara. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini
adalah kerajaan Allah versus kerajaan dunia. Bencana wabah COVID-19 4 bulan yang sudah kita alami di dunia ini merupakan pengalaman yang berguna untuk memastikan apakah kita masih menghidupi atau masih hidup dalam kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dan bagaimana kerajaan Allah itu? Dalam pembacaan Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, Yesus menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah kisah tentang pengalaman sehari-hari. Misalnya, seperti yang dicatat di Alkitab, kisah tentang pengalaman sehari-hari pekerjaan seorang yang menabur. Dan kisah ini diceritakan untuk mengajarkan kebenaran tentang kerajaan Allah dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Selain yang kita baca tadi, misalnya kita menemukan di Injil Matius 13 ayat 1 sampai ayat 9 perumpamaan tentang seorang penabur. Kebenaran tentang kerajaan Allah merupakan tema pokok atau inti dari pemberitaan Yesus. Memang sebelum Yesus mengambil alih pemberitaan tentang kerajaan Allah, Yohanes sudah terlebih dahulu memberitakannya. Hal ini bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 dan Injil Matius 4 ayat 17. Yohanes seperti dicatat di pasal 3 ayat 2 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Lalu di Injil Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus melanjutkannya dengan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Jika Yohanes memberitakan kerajaan Allah dengan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Yohanes mau menekankan, menonjolkan tentang penghakiman Allah bagi orang yang tidak mau bertobat. Seperti pernyataan yang demikian tegas di dalam ayat 10 dari Injil Matius pasal 3, Yohanes berkata, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Demikian Yohanes memberitakan kerajaan Allah dengan menekankan penghakiman Allah bagi yang tidak bertobat. Tetapi Yesus memberitakan kerajaan Allah bukan hanya sudah dekat, tetapi kerajaan Allah sudah ada dalam pribadi dan dalam pelayanan Yesus sendiri. Seluruh pemberitaan dan pelayanan Yesus yang dicatat dalam kitab-kitab Injil diwarnai kerajaan Allah. Kita membaca kitab Injil, kita akan menemukan di sana berita
bahwa setan-setan diusir, kuasa iblis dipatahkan, penyakit-penyakit disembuhkan oleh Yesus, mujizat-mujizat ditunjukkannya, orang mati dibangkitkannya, orang banyak yang kelaparan diberi makan oleh Yesus, orang berdosa diampuni Yesus, dan seterusnya. Singkat kata, kerajaan Allah telah datang dalam Yesus dan dengan Yesus. Yesuslah auto basileia. Basileia artinya kerajaan. Ia sendirilah kerajaan Allah itu. Karena Yesus adalah Kristus. Yesus adalah anak Allah. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah gereja ada pemikiran teologi tentang kerajaan Allah. Misalnya dapat kita temukan dalam pernyataan pemikiran Agustinus yang boleh kita sebut sebagai ahli teologi Katolik, menyamakan kerajaan Allah dengan gereja di dunia. Hierarki atau struktur kepemimpinan gereja Katolik menempatkan Kristus sebagai raja kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah bermakna sebagai gereja saja? Tentu tidak. Gereja memang bagian dari kerajaan Allah, tetapi bukan gereja satu-satunya isi dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh gereja yang terbatas. Pemikiran yang berikut dari para reformator yang kita sebut sebagai Protestan menekankan makna rohani sebagai pengertian kerajaan Allah dengan mendasarkan pada teks Lukas 17 ayat 20 bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah tidaklah hubungannya dengan hal-hal lahiriah. Lalu mereka menekankan dengan makna rohani kerajaan Allah adalah hal kasih karunia dan damai sejahtera yang bersifat pribadi, bersifat individu. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya bermakna rohani saja? Tentu tidak. Kerajaan Allah memang mengandung nilai-nilai rohani, tetapi tidak terbatas hanya pada hal-hal rohani. Kelompok ketiga, para pemikir liberal mengembangkan moralitas sebagai isi dari kerajaan Allah dengan menyebarkan damai, kasih, kebenaran, dan keadilan. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya menyangkut moralitas? Tentu tidak. Dan sekelompok orang progresif telah mengartikan kerajaan Allah sebagai gerakan sosial dalam kerangka perkembangan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hanya sebuah gerakan sosial saja? Tentu tidak. Maka kerajaan Allah mencakup seluruh pekerjaan Allah dalam sejarah keselamatan melalui dan di dalam Yesus Kristus di tengah dunia ini. Kerajaan Allah mencakup gereja. Kerajaan Allah mencakup nilai-nilai rohani. Kerajaan Allah mencakup moralitas. Kerajaan Allah juga menyangkut kehidupan sosial. Kerajaan Allah ada dan mewarnai seluruh aspek kehidupan universal. Jadi dia tidak parsial. Secara universal kerajaan Allah
mewarnai agama, termasuk agama Kristen, budaya, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kerajaan Allah versus kerajaan dunia, sekarang kita berusaha membandingkan atau membedakan, juga mungkin mempertentangkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, dengan membaca penjelasan Tuhan Yesus sendiri tentang perumpamaan ini di ayat 36 sampai 40 dari Injil Matius pasal 13, maka secara terbuka atau secara transparan tidaklah sulit membandingkan, membedakan, atau mempertentangkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Benih yang baik adalah produk kerajaan Allah, sementara benih yang buruk atau lalang adalah produk kerajaan dunia. Yang menabur benih yang baik atau disebut dalam perumpamaan ini gandum adalah anak Allah. Yang menabur benih yang buruk atau lalang adalah iblis. Jadi tidak mudah, tidak sulit menemukan input dan output. Semuanya jelas. Yang sulit adalah menemukan benang yang sangat tipis. Apakah seseorang benar-benar atau sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah? Mari kita perhatikan dengan seksama dialog hamba-hamba dan tuan dari ladang itu. Ketika hamba-hamba tuan ladang itu bertanya seperti dicatat di ayat 28b, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Apa jawaban tuan ladang itu? Di ayat 19 dia menjawab, jangan. Mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ini merupakan tanda titik kritis. Artinya, tidaklah gampangan hidup dalam kerajaan Allah. Selanjutnya tuan ladang itu menegaskan di ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama, gandum dan lalang, sampai waktu menuai. Saudara, nampaknya kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu bisa terlihat seperti istilah 11-12, alias mirip-mirip, walaupun pada hakikatnya tidaklah mungkin sama. Memahami hal ini, mari saya undang jemaat untuk membaca Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24. Injil Matius 24 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Satu lagi dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa mungkin saja di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan jemaat, banyak orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, tetapi ternyata menurut penilaian Tuhan tidaklah demikian. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar tetap bertumbuh walaupun di antara lalang dan tetap berdampak pada dunia, di dalam konteks saat ini bencana COVID-19, maka firman Tuhan ini memanggil kita yang pertama untuk tetap meniru imitasi Kristus dalam hal pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan. Yang kedua, tetaplah setia melayani Kristus dalam aspek-aspek kebutuhan manusia dan dunia saat ini, baik aspek jasmania, aspek mental, jiwa, dan juga aspek rohania, saling membantu melalui daya, dana, dan doa. Dan yang ketiga, tetaplah hidup dalam kebenaran Kristus, seperti dicatat dalam Filipi 2 ayat 6-8, bahwa Kristus rela melepaskan kebanggaannya sebagai anak Allah demi manusia. Maka orang percaya yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rela melepaskan kebanggaan-kebanggaan primordial sempit, kebanggaan-kebanggaan artifisial yang bersifat bungkus saja, tetapi berbanggalah di dalam Kristus. Tetaplah hidup dalam kebenaran Kristus seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Maka anak Tuhan di dalam kerajaan Allah adalah rela mengurangi, bahkan mungkin mengosongkan kelebihan-kelebihannya untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Seperti Kristus yang rela merendahkan hati di hadapan Bapa, seperti itulah anak kerajaan Allah rela merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dan seperti Kristus yang rela menaati kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib, demikianlah anak-anak kerajaan Allah rela menaati kehendak Allah. Demikianlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita layak hidup dalam kerajaan Allah, dan sekaligus kita layak disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.